Semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, namun secara khusus membahas Platyhelminthes. Platyhelminthes ini bagian dari kingdom Animalia, tepatnya kelompok Vermes atau cacing. Apa yang dimaksud dengan Platyhelminthes? Platyhelminthes dari istilah platy dan hemin. Plat artinya pipi, hemin artinya cacing. Maka pengertian Platyhelminthes adalah cacing pipi. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya pipi atau disebut dengan istilah platy. Cacing ini berukuran mikroskopis hingga mencapai 2 meter. Bayangkan cacing berukuran 2 meter. Dan hewan ini berdasarkan lapisan embrional, dia dikategorikan hewan tripoblastik. Tripoblastik acelomata artinya di saat perkembangan embrio terbentuk 3 lapisan namun tidak menghasilkan rongga. Maka disebut dengan istilah acelomata. Nah, sekarang kita perhatikan gambar, ada 3 jenis hewan tripoblastik. Ada acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Nah, secara khusus kita memperhatikan triploblastik acelomata. Ada 3 lapisan, ectoderm yang berwarna biru, mesoderm berwarna merah, sedangkan yang berwarna pink adalah bagian endoderm. Nah, sedangkan di bagian tengah itu adalah ususnya. Nah, jadi pada lapisan embrionalnya tidak menghasilkan rongga, itulah makanya disebut dengan acelomata. Bagaimanakah sistem pencernaannya? Sistem pencernaannya masih sederhana, memiliki mulut, kemudian faring, serta usus, itulah yang disebut dengan gastrovaskular. Ingat kembali istilah gastrovaskular, di mana gastrovaskular ini tempat pencernaan sekaligus transportasi. Nah, ingat kembali hewan apakah yang memiliki gastrovaskular? Selain Platyhelminthes adalah Coelenterata. Itulah kelompok yang memiliki gastrovaskular. Nah, sistem pencernaannya ini tidak memiliki anus, maka pengeluaran ampas makanannya masih melalui mulut. Berarti mulut memiliki 2 fungsi, untuk memasukkan makanan serta mengeluarkan ampas-ampas makanan. Usus-ususnya bercabang ke seluruh tubuh sehingga pencernaannya dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Dalam hal transportasi, dia belum memiliki darah atau belum memiliki peredaran darah, sehingga darah yang pada umumnya mengangkut sari-sari makanan, namun pada cacing ini tidak memiliki darah yang mengangkut nutrisinya adalah bagian dari usus, itulah makanya disebut dengan gastrovaskular. Nah, sekarang kita perhatikan gambar cacing Platyhelminthes. Mungkin kamu masih kenal, inilah cacing planaria. Kita perhatikan bagian pencernaannya. Nah, mulutnya berada di bagian tengah, bukan di bagian kepala atau dekat dengan bagian matanya. Nah, ternyata mulutnya itu dilengkapi dengan faring, di mana kemampuan faring mampu memanjang dan memendek. Pada saat dia menangkap makanannya berupa sisa-sisa organisme yang sudah mati atau hewan-hewan kecil lainnya. Dia memendekkan diri dan memasukkan makanan. Nah, inilah merupakan gambaran bagaimana pencernaannya. Nah, sedangkan di bagian sebelah kanan ini menunjukkan ada bintik mata, ada protonefridia yang berhubungan dengan alat ekskresinya. Ini akan kita ulas di mana bagian struktur. Pernapasannya masih sederhana, yaitu secara difusi oleh permukaan tubuhnya, mana oksigen masuk
ke dalam tubuhnya melalui permukaan tubuh, sementara karbon dioksida keluar juga melalui permukaan tubuh. Sistem sarafnya berupa sistem saraf tangga tali. Apa yang dimaksud dengan sistem saraf tangga tali? Nah, perhatikan gambar dari cacing pipi yaitu planaria. Nah, lihatlah bagian dari sarafnya. Dia belum memiliki istilah otak, masih berupa istilah ganglion. Di ganglion ini ibaratnya otaknya, pun otaknya ini masih sederhana. Dan dia memiliki saraf yang menjulur, memanjang sampai ke bagian ujung tubuhnya yang terdiri dari dua buah. Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Dan kemudian terdapat serabut saraf yang menghubungkan dua saraf tadi, sehingga susunannya bentuknya seperti tangga. Itulah makanya disebut dengan sistem saraf, sistem tangga tali. Nah, untuk reproduksinya dia bersifat hermafrodit. Hermafrodit memiliki dua jenis alat kelamin yang tetap melibatkan dua individu untuk melakukan perkawinan. Dan di sisi lain dia juga bisa melakukan regenerasi yang sifatnya memutuskan diri, dan putusan tubuhnya itu bisa membentuk individu baru. Beberapa potongan tubuhnya pun bisa menghasilkan individu baru, sehingga disebut dengan daya regenerasi yang tinggi. Nah, kita perhatikan struktur tubuh dari cacing platyhelminthes, di mana bagian dari reproduksinya, nah ini adalah bagian alat kelamin jantan yaitu penis, disertai dengan adanya alat kelamin betina yaitu vagina, disertai dengan genital core-nya. Kemudian di sini ada seminal vesicle, mana seminal vesicle yaitu tempat penampungan daripada sperma. Kemudian ada seminal receptacle. Nah, di sini merupakan tempat pembentukan daripada sperma. Nah, pada saat dia melakukan perkembangbiakan, tetap hanya satu yang berfungsi. Artinya, saat dia menghasilkan sperma, maka pembentuk sel telur tidak akan terbentuk. Sebaliknya, jika proses terbentuknya sel telur, maka proses pembentukan sperma tidak terjadi. Itulah makanya untuk perkawinan tetap melibatkan dua individu. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di sebelahnya, di mana cacing pipi, katakanlah ini adalah cacing planaria, yang memiliki daya regenerasi tinggi. Nah, dia mampu melakukan pemutusan tubuh, hasil putusan tubuhnya bisa membentuk individu baru. Nah, pemotongan secara vertikal dan juga pemotongan secara horizontal, putusan tubuhnya bisa membentuk individu baru. Cacing ini memiliki habitat, dia dijumpai di tempat di hidup yang bebas, ya, di alam bebas, seperti di tempat yang lembab, air tawar maupun air laut. Ada juga yang bersifat endoparasit, seperti di siput air, sapi maupun pada babi. Dan ada juga yang bersifat ektoparasit. Nah, sekarang kita perhatikan suatu animasi atau keterangan tentang cacing platyhelminthes. Body is dorsventrally compressed and bilaterally symmetrical. They show moderate cephalization. Their first triploplastic animals produce embryonic mesoderm, a third germinal layer, which contributes to the development of true muscle tissue. They do not possess body cavity between the gut and outer body wall, hence called acoelomates. The space between the gut and body wall is filled with parenchyma, which is
Mesodermal in origin. Only mouth is present, anus is absent, and gut is a blind sac. Digestive system is totally absent in Acela and tapeworms, but in other flatworms it consists of mouth, pharynx, and blind intestine. Respiratory and circulatory systems are absent. Excretion takes place by flame cells, protonephridia. They are mainly useful for osmoregulation. Nervous system consists of moderately developed brain, nerve cords, forming a ladder-like system. Since organs like ocelli and ciliary receptors occur in turbellarians, they are mostly hermaphrodites. Fertilization is internal. Many types of larval stages like Miracidium, Radia, Cercaria are present. Life history is either simple or complex. Development is direct or indirect. Parthenogenesis and polyembryonic commonly occurs in trematode. Some tapeworms propagate by endogenous budding. The flatworms are either free-living or ectocommensal or endocommensal or parasites. Oke, itulah berupa suatu tambahan lewat animasi mengenai bagaimana karakter dari cacing platyhelminthes. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana pembagian dari platyhelminthes. Yang pertama adalah Turbellaria atau dikenal dengan cacing getar. Kenapa dikatakan cacing getar? Jawabnya, bahwa cacing ini memiliki silia di permukaan tubuhnya yang dijadikan sebagai alat gerak tubuh. Cacing ini berukuran kecil antara 15 sampai 18 mm. Ya, kurang lebih 1 sampai 2 cm. Kemudian dia memiliki 2 bintik mata. Bintik mata ini berupa mata yang khusus membedakan terang dan gelap, belum bisa memfokuskan benda. Kemudian dia memiliki aurikel, di mana aurikel ini bertindak sebagai indera pembau, sehingga dia bisa sensitif terhadap zat makanan yang ada di sekitar tubuhnya, sehingga dia bisa berkemampuan untuk mendapatkan makanan. Sistem ekskresinya berupa protonephridia atau dikenal dengan solenosit, atau dikenal dengan sel-sel api atau flame cell. Jadi akan kita lihat bagaimana bagian dari sistem ekskresinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reproduksinya. Reproduksinya berupa hermafrodit dan melakukan regenerasi, yaitu dengan cara pembelahan tubuh. Itulah contohnya planaria atau dugesia. Nah, seperti inilah gambar dari dugesia atau planaria. Terdapat mulutnya yang dilengkapi dengan paring yang berkemampuan untuk mendapatkan makanan. Nah, inilah aurikelnya sebagai indera pembau. Inilah eye spotnya atau bintik mata yang hanya bisa membedakan terang dan gelap. Sedangkan yang ini adalah gastrovaskular yang bercabang-cabang dari bagian anterior atau bagian atas sampai ke bagian posterior atau bagian belakang. Nah, gambar di sebelah kanan tampak bagian dalam, inilah ovarinya, tempat pembentukan sel telur. Kemudian di sini yolk gland atau kuning telurnya, dan di sini adalah testisnya. Ini adalah saluran spermanya. Nah, ini adalah paringnya. Kemudian ada seminal receptacle. Kemudian di sini adalah penisnya, dan ini adalah bagian dari genital pore atau alat kelamin daripada betinanya. Nah, ini berupa gambar planaria yang menggambarkan tentang sistem sarafnya yang mirip seperti tangga. Itulah makanya disebut dengan sistem tangga tali.
Terlihat ada otaknya atau ganglion yang memiliki dua saraf yang memanjang seperti tali dan dihubungkan oleh saraf yang bersifat menghubungkan yang bentuknya seperti anak tangga. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut. Ini adalah secara khusus bagaimana alat ekskresinya. Nah, terlihat di situ ada bagian tubuh yang disebut dengan protonefridia yang bentuknya bercabang-cabang. Jika kita ambil salah satu dari protonefridia, ternyata dia itu terdiri dari banyak flame cell. Nah, atau dikenal dengan sel api. Pada bagian dalam sel api ini terdapat inti sel dan silia. Pada saat silia bergetar mirip seperti nyala api yang berkemampuan untuk menyaring cairan tubuh, sehingga ampas makanan atau sisa metabolisme bisa dikeluarkan melalui pintu pengeluarannya. Itulah yang disebut dengan protonefridia. Nah, sekarang kita perhatikan tambahan berupa tentang cacing planaria. でも本当にすごいのはここからなんです。プラナリアの体を半分に切ってしまっても頭の部分はそれだけで生きていき、尻尾の部分もそれだけで生きていけるのです。でも本当にすごいのはここからなんです。ここからです。体を5つのパーツに切りバラバラに分けても5つの小さな体たちはそれぞれがそれぞれで生き続けていけるのです。なんで体ででも本当にすごいのはこれからなんです。尻尾を切られた頭だけのパーツから再び尻尾が生えてくるのです。そして時間とともにその長さを伸ばし再び元の大きさにまで戻ってしまうのです。そしてなんと頭を切られた尻尾だけのパーツからは頭が生え、そして目まで再生されるのです。日を追うごとに体は戻っていき数週間で元の体に戻っていくんです。1匹の体から2匹が再生したということです。そしてなんと5つにバラバラになった体のパーツも全て元の体に戻っていってしまうのです。最初は1匹だったのが5匹に増えてしまったということです。研究者によるとこの生き物250個以上のパーツに切り分けても、つまり1ミリ以下の長さに切られてもその一部は元に戻っていくそうです。一体何がどうなっているのかプラナリア、まさに激レアな生き物プラナリア、本当に恐るべし。 Ya, jadi cukup jelas ya bagaimana kemampuan cacing planaria jika dilakukan pemotongan bagian tubuhnya menjadi beberapa potongan. Ternyata potongan tubuhnya itu bisa menjadi individu baru. Itu menunjukkan bahwa cacing planaria atau cacing pipi ini memiliki daya regenerasi. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.